Halo, terima kasih sudah berkunjung ke kanal ini. Hari ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul Anamnesis Psikiatri dan Pemeriksaan Status Mental, bagian 2A, Perilaku. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang anamnesis psikiatri. Pada video ini, pembahasan akan berfokus pada pemeriksaan status mental atau status psikiatri untuk menilai perubahan pada perilaku. Di sini akan dibahas tentang definisi istilah-istilah yang dapat menjelaskan perubahan perilaku, serta beberapa contoh manifestasi yang mungkin ditunjukkan seorang pasien jika mengalami gejala tersebut. Seperti dijelaskan sebelumnya, perubahan perilaku dapat ditunjukkan dengan adanya perubahan pada kesan umum, psikomotor, serta kemauan atau dorongan instinktual dari seseorang. Yang pertama, kita akan menilai kesan umum. Kesan umum dapat dilihat dari penampilan fisik, kontak, serta sikapnya. Dari penampilan fisik, kita dapat mendeskripsikan apakah pasien itu tampak bersih atau tidak, tampak rapi atau tidak. Kemudian, kesesuaian pakaiannya bagaimana dengan konteks sosial, aturan umum cara berpakaian, dan data demografinya. Yang dimaksud dengan konteks sosial di sini, misalnya, apakah dia datang ke rumah sakit dengan baju yang memang untuk keluar, bukan dengan misalnya piyama. Atau mungkin datang untuk pemeriksaan dengan dandanan yang sangat heboh dengan segala aksesorisnya ataupun segala properti-properti lainnya. Kita juga perlu melihat kesesuaiannya dengan aturan umum cara berpakaian. Misalnya, menggunakan baju dalam di dalam baju luar, bukan sebaliknya. Atau mungkin pada hari yang panas justru menggunakan pakaian yang sangat tebal dan berlapis-lapis, atau sebaliknya pada hari yang dingin justru hanya menggunakan pakaian yang selapis dan sangat tipis. Kemudian kita juga perlu menilai apakah pakaian yang dipakai pasien itu sesuai dengan demografinya, sesuai dengan umurnya, sesuai dengan jenis kelaminnya misalnya. Apakah misalnya seorang laki-laki datang tapi dengan memakai baju wanita, atau seorang ibu-ibu datang tapi dengan memakai baju yang seperti baju anak-anak usia 5 tahun misalnya. Kita juga perlu menilai postur pasien dan juga status gizinya pasien. Postur ini apakah pasien tampak membusungkan dada dan tampak terkesan optimis, atau mungkin tampak justru membungkuk dan sangat lemah dan tampak tidak bersemangat seperti itu. Status gizi juga perlu kita lihat karena hal ini bisa berhubungan dengan misalnya rawat diri pasien. Apakah jadi terlalu kurus karena enggan makan, atau mungkin apakah jadi sangat gemuk, antara lain karena misalnya salah satu efek obat antipsikotik. Selanjutnya, kita perlu menilai sikap pasien. Sikap pasien yang kondusif untuk pemeriksaan adalah sikap yang kooperatif, misalnya pasiennya ramah, pasiennya responsif, pasiennya terbuka, itu akan memudahkan kita. Tapi tentu saja tidak semua pasien bersikap seperti ini. Ada mungkin pasien yang terlalu antusias saat diperiksa, atau dramatis, sehingga melebih-lebihkan ceritanya. Atau saking ramahnya justru jadi seperti seduktif dan malah seperti flirting sama pemeriksanya. Bisa juga seorang pasien bersikap sebaliknya, tidak ramah, defensif dan menolak menjawab pertanyaan, curiga, argumentatif, resisten, mengancam, tidak sabar, sarkastik. Kemudian bisa juga bersifat arogan dan meremehkan. Misalnya kalau ditanya, jawabnya, ngapain sih tanya-tanya kayak gitu, masa gitu aja nggak tahu. Itu contoh sikap yang arogan atau meremehkan. Kemudian bisa juga pasien menunjukkan sikap yang kekanak-kanakan. Seperti misalnya cenderung minta ditenangkan terus-menerus. Atau kalau tidak suka dengan apa yang ditanyakan, langsung merengek. Atau misalnya langsung, nggak mau, seperti itu. Bisa juga pasien menunjukkan sikap yang pasif atau apatis, yang cenderung tidak peduli, yang tidak menolak kehadiran kita, tapi juga tidak membantu proses pemeriksaan. Ini semua dapat menjadi alternatif saat kita mendeskripsikan sikap pasien terhadap pemeriksaan. Selanjutnya adalah kontak. Kontak yang dinilai di sini adalah kontak mata, kemudian kontak verbal atau bicara pasien itu sendiri. Kontak mata kita nilai apakah kontak matanya kurang atau cukup atau terlalu intens sehingga pasien terus-menerus melihat ke arah kita dan membuat kita justru jadi tidak nyaman karena dilihatin terus. Untuk kontak verbal atau bicara akan saya jelaskan lebih lanjut.
Ya, jadi di sini nanti kontak verbal akan berkaitan dengan temuan pada arus pikir yang merupakan bagian dari proses penalaran. Di sini kita bisa menilai bicara pasien dari artikulasi atau pelafalannya, jelas atau tidak. Kata-katanya bisa dimengerti atau kadang kita harus meminta pasien mengulang karena pasiennya mumbling atau bahasa Jawanya gremeng. Kita juga bisa nilai dari volumenya, cenderung keras atau cenderung pelan. Umumnya, di ruang periksa, kita berada pada jarak yang tidak terlalu jauh dari pasien. Sehingga, kalau pasiennya teriak-teriak, selanjutnya kita akan perlu cek apakah afeknya sedang marah, atau mungkin sedang bersemangat, atau bagaimana. Selanjutnya adalah kecepatannya, cepat atau lambat. Pada pasien yang bersemangat atau mungkin cemas, dia akan cenderung berbicara dengan cepat. Pada pasien yang bicara cepat karena cemas, mungkin ada stuttering atau gagap di situ. Pada pasien yang mungkin menunjukkan sikap yang apatis atau pada pasien yang sedang tidak bersemangat, mungkin dia akan bicara dengan lambat. Aspek lain yang perlu kita nilai adalah pressured speech. Pressured speech di sini didefinisikan sebagai terus-menerus ingin berbicara atau bicara dengan penuh penekanan. Jadi, pada umumnya orang bicara dengan memberikan penekanan pada topik-topik tertentu yang dianggap penting. Tapi, pada pasien dengan pressured speech, dia akan memberikan penekanan pada setiap kata atau bahkan setiap suku kata. Selanjutnya, intonasi. Intonasi di sini adalah tinggi rendahnya nada suara pasien. Yang kita lihat adalah fluktuasinya, apakah sesuai topik atau ekspresi wajahnya atau tidak. Kemudian kecenderungan intonasinya bagaimana? Apakah cenderung intonasinya tinggi seperti orang marah atau terlalu bersemangat, atau cenderung biasa, atau justru cenderung rendah dan mungkin tampak tidak bersemangat. Lalu yang kita juga nilai dari pembicaraan adalah latensi. Latensi di sini didefinisikan sebagai ada penundaan menjawab pertanyaan atau tidak. Kalau ada penundaan berarti latensinya positif, kalau tidak ada berarti latensinya negatif. Selanjutnya adalah spontanitas. Di sini kita melihat apakah pasien bisa bercerita dengan kalimat-kalimat penuh dan dengan cerita yang bersambung, atau bercerita secara kata per kata atau pendek-pendek. Apakah pasien untuk menjawab pertanyaan harus kita tanya dengan detail, step by step, atau dengan satu pertanyaan saja dia sudah bisa menjawab dengan lengkap dan mengait-ngaitkannya dengan konteks lain yang mungkin relevan, yang itu menjadi bagian tersirat dari pertanyaan kita. Baik, aspek selanjutnya yang kita nilai dari perilaku adalah dorongan instinktual atau kemauan pasien. Di sini dorongan instinktual atau kemauan pasien itu didefinisikan sebagai sesuatu yang seharusnya tanpa diajarin pun manusia itu punya gitu. Karena manusia itu sebagai makhluk hidup punya drive untuk tetap hidup, untuk bertahan hidup. Nah, kalau berdasarkan teori evolusi yang disebutkan oleh Darwin, makhluk hidup termasuk manusia akan memiliki dorongan secara insting untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sendiri atau yang disebut sebagai survival of self. Di sini, dorongan instinktual untuk survival of self itu ditunjukkan dengan kemampuan individu untuk self-care atau merawat dirinya sendiri dan juga adanya agresi saat dia mendapatkan serangan. Nah, selain memiliki dorongan instinktual atau kemauan untuk survival of self, makhluk hidup termasuk manusia umumnya juga memiliki dorongan untuk survival of the species. Hal ini ditunjukkan dengan dorongan manusia untuk bersosialisasi, yang ini bisa nanti kita nilai dari hubungan sosialnya bagaimana dan fungsi kerjanya bagaimana terkait upaya sosialisasi tersebut. Dan yang kedua adalah keinginan untuk bereproduksi. Nah, dorongan insting untuk rawat diri dapat ditunjukkan dengan adanya keinginan untuk makan, untuk memberikan nutrisi pada dirinya sendiri, untuk membersihkan diri, dan untuk beristirahat, karena istirahat juga diperlukan untuk kelangsungan hidup kita. Kalau ada penurunan dalam kemauan seseorang itu untuk makan dan membersihkan diri misalnya, juga ada penurunan dalam keinginannya untuk bersosialisasi atau bekerja untuk mendapatkan uang dan bisa menghidupi dirinya sendiri, maka kita menyebut individu ini mengalami hipobulia atau dalam bahasa Inggrisnya avolition. Jadi ketiadaan kehendak untuk self-care dan untuk bersosialisasi itu tadi. Selanjutnya, kalau ada masalah terkait tidurnya, kalau kuantitas dan kualitas tidurnya berkurang, kita akan menyebutnya sebagai insomnia. Kalau kuantitasnya meningkat, kita akan menyebutnya sebagai hipersomnia. Lalu terkait agresi,
Saat seseorang menunjukkan agresi tanpa adanya serangan atau menunjukkan agresi yang sangat signifikan dengan serangan yang kecil sekali, maka kita akan menyebutnya sebagai raptus atau rage. Contohnya, saat seseorang ditanya, "Sudah makan belum?" Nanyanya baik-baik nih. Kalau dia mengalami raptus atau rage, dia akan merespon dengan, "Apa maksudnya nanya-nanya kayak gitu? Emang urusanmu?" Dan mungkin akan dilanjutkan dengan membanting barang-barang di sekitarnya. Itu namanya raptus atau rage. Nah, lalu untuk reproduksi, kalau dorongannya untuk hubungan seksual itu meningkat, maka akan disebut sebagai hiperseksualitas, dan kalau sebaliknya, umumnya disebut sebagai kehilangan libido. Nah, yang terakhir ada yang disebut sebagai ambivalensi. Ambivalensi ini ditunjukkan dengan adanya dua kehendak yang berlawanan dan tidak bisa diresolve atau dipecahkan oleh pasien untuk disikapi sebagaimana mestinya. Jadi misalnya, seorang pasien ingin merawat dirinya dengan makan. Dia kemudian mengambil makanan yang banyak. Tapi, di saat yang sama, dia ternyata juga tidak ingin merawat dirinya. Sehingga akhirnya dari makanan yang dia ambil itu, cuma dia makan sedikit, kemudian dia tinggalkan. Tidak dia makan sampai habis. Selanjutnya begitu lagi, dia ambil makanan banyak, kemudian ditinggalkan lagi. Itu contoh ambivalensi. Lalu, aspek berikutnya yang bisa kita nilai dari perilaku seseorang adalah psikomotor. Psikomotor ini bisa kita lihat secara umum sama pemeriksaan pasien hipoaktif atau hiperaktif. Sedikit gerak atau banyak gerak. Kemudian, apakah ada yang namanya manerisme? Manerisme ini bisa ditunjukkan dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk ekspresi-ekspresi wajah yang dimunculkan tanpa alasan yang jelas. Seperti tiba-tiba meringis atau tiba-tiba mengerutkan dahi, tapi bukan karena pasien sedang mikir atau sedang senang atau apa. Bisa juga ditunjukkan dengan gerakan-gerakan yang seolah-olah ada tujuannya, misalnya seperti menari-nari, tapi bukan karena ingat sesuatu, tapi karena kita nari-nari aja, nggak ada tujuannya. Bisa juga ditunjukkan dengan seperti acting atau berlagak. Seperti misalnya saat seorang pasien dewasa di ruang pemeriksaan ditanya siapa namanya, pasien menjawab, mau tahu aja, mau tahu banget. Jadi seperti berlagak seolah-olah menempatkan pemeriksa itu bukan sebagai pemeriksa, tetapi mungkin seperti orang yang dikenalnya, yang biasanya ia ajak main, diajak bercanda, seperti itu. Lalu ada tik dan stereotipi. Tik dan stereotipi umumnya ditunjukkan dengan gerakan-gerakan yang tidak bertujuan dan berulang. Mungkin yang membedakan, tik biasanya relatif involunter, yang artinya gerakan itu muncul sendiri. Bahasa awamnya tik itu seperti kedutan, atau pasien secara otomatis berdehem. Itu tik vokal. Nah, kalau stereotipi, ini memang gerakan yang oleh pasien dilakukan secara sadar, tapi gerakan itu tidak bertujuan. Seperti misalnya, secara sadar pasien tuh bertepuk tangan. Dan setiap bertepuk tangan harus 3 kali. Itu stereotipi. Kenapa kok harus 3 kali? Pokoknya 3 kali. Tidak ada alasannya. Kemudian, ada juga aspek psikomotor lainnya yang bisa kita lihat. Misalnya dalam bentuk tremor, umumnya di ekstremitas atas. Rigiditas atau kekakuan di leher atau mungkin di punggung. Kemudian ada juga krisis okulogerik yang ditunjukkan dengan pasien matanya terus-menerus melihat ke atas sehingga yang bisa kita lihat di bola matanya itu dominan warna putihnya saja. Ada juga akatesia. Akatesia ini adalah sensasi ketidaknyamanan subjektif yang umumnya ditunjukkan dengan pasiennya itu pengennya jalan terus, kalau diem nggak enak. Selanjutnya bisa juga terjadi yang namanya sialorea atau pasien terus-menerus mengeluarkan air ludah. Nah, kalau ada tanda-tanda ini, tremor, rigiditas, krisis okulogerik, akatesia, sialorea ini, kita perlu waspada terhadap kemungkinan adanya EPS atau extrapyramidal syndrome yang bisa jadi merupakan efek samping dari obat antipsikotik, terutama yang antipsikotik golongan tipikal. Pada pasien dengan skizofrenia katatonik, bisa juga disebutkan gangguan psikomotor dalam bentuk negativisme, fleksibilitas area atau waxy flexibility, posturing, dan stupor katatonik. Pada negativisme, pasien umumnya menolak saat digerakkan oleh pemeriksa. Jadi dia akan melawan, misalnya ditarik tangannya, dia akan menarik tangannya balik agar tangannya itu tidak bisa digerakkan. Kemudian kalau pada fleksibilitas area atau waxy flexibility, pasien ini tidak menolak untuk digerakkan,
Tapi kalau kita menempatkan pasien itu pada postur atau posisi yang aneh, maka dia akan mempertahankan postur yang sama itu bahkan selama berjam-jam. Versi lebih ekstrimnya dari fleksibilitas area adalah posturing. Posturing itu di sini pasien mempertahankan postur yang aneh itu selama berjam-jam dan dia diam, tidak bicara apapun. Lalu ada juga yang disebut dengan stupor katatonik, di mana di sini mungkin pasien tidak menunjukkan postur yang aneh, tapi pasien itu tidak bergerak, tidak bicara, tidak berkedip, hanya diam seperti orang sedang koma, tapi sebenarnya dia sadar gitu, tapi tidak merespon kalau diberikan rangsangan nyeri sekalipun. Baik, demikian kiranya yang dapat saya sampaikan untuk bagian ini. Silakan berikan kritik, saran, komentar, dan pertanyaan Anda pada kolom komentar di bawah, atau hubungi saya di email inke.s34@gmail.com. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.